Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal kalam kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin dan muslimat, para ikhwan dan akhwat yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kembali kita ungkapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Dengan nikmat dan karunia Allah, kembali kita dipertemukan oleh Allah. Setelah 1 bulan lamanya kita tidak bertemu. Semoga setiap kali pertemuan kita membawa keberkahan, membawa manfaat yang bisa kita ambil untuk memperbaiki kehidupan kita, baik dunia maupun akhirat. Para ikhwah dan akhwat, bapak ibu yang dimuliakan Allah, insyaallah ta'ala tema yang kita angkat, pembahasan kita dalam kitab Minhajul Muslim, yaitu pasal yang ke-10 tentang adab-adab dalam bertamu. Fi adabid diyafah. Adab-adab dalam bertamu. Kalau di bulan sebelumnya adalah adab-adab di dalam makan dan minum. Sekarang adab-adab dalam bertamu. Sesungguhnya dinul Islam, agama Islam adalah agama yang sempurna, yang mengajarkan semua aspek kehidupan, akidah, ibadah, muamalah, sampai masalah yang kecil pun, sekecil-kecil pun Islam bicara. Di antara yang dibicarakan oleh Islam itu adalah adab dalam bertamu. Karena ini adalah keseharian yaumiyah, fikih keseharian yang kita mungkin ada menerima tamu atau kita mungkin bertamu. Oleh Islam sudah mengajarkan adab-adab yang wajib untuk menjadi perhatian kita. Syekh menjelaskan kepada kita, seorang muslim wajib dia beriman, yaitu wajibnya dia untuk memuliakan tamu. Mengimani bahwa tamu itu dalam Islam dihormati, dimuliakan. Orang Arab jahiliyah saja dahulunya mereka terkenal dengan orang yang suka muliakan tamu. Bahkan mereka, jika tidak ada yang disembelih untuk tamu, mau mereka untuk menyembelih anaknya. Anaknya yang akan mereka sembelih kalau sekiranya tidak ada suguhan yang akan disuguhkan untuk tamu tadi. Begitu hormatnya mereka kepada tamu. Wa yaqduruhu qadrahu al-matlub, memuliakan dengan kadar yang sudah ditentukan.
memuliakan mereka dengan kadar yang sudah ditentukan. Di mana Nabi SAW ya bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Jadi bila kita lihat dalam hadis ini bahwa tanda orang yang beriman kepada hari akhir, tanda orang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah dia menghormati tamu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dalam hadis lain, itu hadis riwayat Bukhari, juga ada Muslim dalam kitab iman. Nah, dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamunya dengan jaizatah, memberikan jaizah. Qalu, sahabat bertanya, apa itu jaizah? Apa jaizahnya? Qal, Nabi menjawab, yaumuhu wa lailatuhu. Hari yang dia miliki, ya, hari yang dia bisa di situ dan malamnya. Kemudian ditambah dengan wadiyafatu thalathatu ayyam. Dia bisa menerima tamu atau dia bisa ada di situ 3 hari. Kalau dia nginap tamu tadi 3 hari, itu jaizahnya. Itu hadiah atau pemberian. Faman kana wara'a dzalik fahuwa shadaqah. Yang melebihi 3 hari itu adalah sedekah. Jadi hukum asalnya terima tamu itu kalau mungkin dia kerabat kita, ya syariatnya hanya 3 hari. Ya, wajibnya 3 hari. Kalau sekiranya lebih dari 3 hari, maka ini adalah mimbabis sedekah. Sedekah jadinya. Kewajiban 3 hari. Lewat dari itu bisa jadi kalau seorang dia tidak bisa terima tamu lewat dari itu karena mungkin saja kemampuannya tidak ada, dia boleh untuk menolak. Tapi kalau awak lihat orang awak kau tinggi perasaannya. Kalau di sana ditolak, ya tentu kita lihat situasi dan kondisi dan kita kembalikan kepada uruf awak. Misalnya mama dari kampung, ya, dibawa tamu ke rumah awak 3 hari, bukan berarti kalau 3 hari kau ada rencana lain. Nah, itu bukan seperti itu. Ada adab yang diajarkan. Apa itu? Ambo membaca dalam hadis hanya 3 hari temu tamu kau. Ya, tidak pula seperti itu. Ya, tidak pula seperti itu. Tetapi dilihat juga situasi dan kondisinya. Ya, kalau sekiranya kemampuan kita cuma artinya adalah lewat dari itu kita tidak mampu, ya mungkin bisa dikatakan kesibukan kita untuk melayaninya dan lain mungkin bisa dikatakan. Artinya ini yang membaca hadis ini kedua belah pihak hendaknya. Artinya orang yang bertamu dan menerima tamu yang paham hadis ini. Kalau sepihak saja paham, tidak ngerti ya. Ya. Kalau sepihak saja, ya penerima tamu saja, sahibul bait saja. Nampak mentah, sang tamu tidak paham, tidak susah waknya. Maka diberi pengertian. Walihada, oleh karena itu adalah seorang muslim hendaklah dia iltizam, komitmen terhadap persoalan dalam adab-adab dalam menerima tamu ini.
Baik, kita lihat fid da'wah ilaiha. Yang pertama adab-adab yang berhubungan dengan mengundang tamu. Mengundang tamu, undangan. Yang pertama adalah an yad'u li diyafatihi al-atqiya. Ini adab-adab dalam mengundang. Hendaklah ya yad'u dia mengundang untuk bertamu, ya. Yang diundang itu bertamu, ini berarti ada acara mungkin ya. Makan walimah. Biasanya kalau ada orang diundang itu identik dengan walimah atau ada acara makan atau ya barale. Hendaklah yang diundang itu al-qiya' dunal fusaq, orang-orang yang bertakwa, bukan orang fasik, bukan orang fujur yang diundang untuk bertamu. Apa dalilnya? Dalilnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tusahib illa mu'minan. Jangan kamu berteman kecuali orang mukmin. Wala ya'kulu ta'amaka illa taqiyun. Janganlah ada yang makan makanan kamu kecuali orang yang bertakwa. La tusahib illa mu'minan. Jangan kalian bersahabat ya kecuali orang mukmin. Wala ya'kulu ta'amaka illa taqiyun. Janganlah makan makananmu kecuali orang bertakwa kepada Allah. Sampai segitu hati-hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memakan makanan orang bertakwa. Jadi sini menjadi dalil ya, orang makan di rumah kita tentu karena dia diundang. Ya, diundang. Maka diundang ini adalah orang-orang yang bertakwa. Yang kedua adalah alla yaqussa bi diyafatihi al-aghniya dunal fuqara. Tidak mengkhususkan dalam mengundang tamu tadi orang-orang kaya saja, tanpa mengundang orang fakir. Kita lihat tamunya berkelas, yang diundang orang-orang kaya aja. Ini jelas terlarang. Kalau dia mengadakan acara walimah, hendaklah diundang semua kalangan, orang kaya, orang miskin. Jangan diundang orang kaya saja, orang-orang miskin tidak diundang. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Realita terjadi seperti itu. Sehingga Nabi katakan syarrut ta'am ta'amun walimah. Sejelek-jelek makanan, makanan walimah. Paham? Kalau tidak paham hadis ke, ya, kalau salah paham nak dir walimah lah. Aku betul. Nabi mengatakan sejelek makanan walimah. Bagaimana jeleknya tadi? Kenapa sampai jelek? Yud'a ilaihal aghniya'u dunal fuqara. Jadi illah penyebab yang menyebabkan dia jelek itu makanan walimah itu karena yang diundang di situ adalah orang kaya tanpa mengundang orang-orang fakir, orang miskin. Ini yang menyebabkan jelek. Ya. Makanan walimah aku masalah tidak ada jelek. Tapi ketika itu terjadi di lapangan, itu banyak terjadi pada masa Nabi. Pada masa Nabi ini sudah terjadi seperti itu. Yang suka diundang untuk acara-acara makan itu atau walimah itu adalah orang-orang kaya. Orang miskin dikesampingkan. Ya. Akhirnya datang tufaili, tamu tidak diundang untuk makan kan. Ini sejelek makan walimah. Karena kenapa? Karena pada waktu itu banyak terjadi para orang-orang yang mengadakan acara walimah. Ya. Mereka mengundang hanya orang-orang kaya saja. Orang-orang fuqara miskin tidak mereka perhatikan, tidak mereka undang. Oleh karena itu hendaklah kita memperhatikan
Kalau kita mengadakan acara walimah, ya, atau acara syukuran umpamanya, maka kita mengundang, yang kita undang semua kalangan. Semua kalangan. Miskin, kaya, ya, semua kita undang. Karena banyak orang yang tidak memperhatikan orang-orang miskin. Kita tidak mengundangnya. Padahal dengan mengundang tadi, mengundang orang-orang miskin, maka mereka merasa terhormat dengan diundangnya mereka tadi. Kalau orang-orang kaya sudah jelas, mereka terbiasa. Oleh orang miskin, ya, diundang dia merasa terhormat, dan mereka juga mendapatkan nikmat at-ta'am, nikmat makanan tadi. Yang ketiga adalah adab dalam mengundang. Alla yaqsida bidiyafatihi at-tafakura wal mubahah. Tidak bermaksud di dalam mengundang tadi, dalam acara, ya, tersebut at-tafakura, berbangga-bangga, ya, berbangga-bangga karena dia mungkin orang yang punya kelebihan harta yang banyak, orang kaya, sehingga dia ketika mengadakan acara walimah umpamanya, kok beralik lah namanya, aliknya bukan main gadangnya. Kemudian ada yang beralik sehari semalam, 2 hari 2 malam, 3 hari 3 malam, ya. Kalau itu maksudnya berbangga-bangga dia, maka tidak dibenarkan. Apa tujuannya? Apa maksudnya mengadakan acara itu? Istinan bisunnatin Nabi, yaitu mengambil sunnah dengan sunnah Nabi SAW, di mana Nabi SAW dan juga para Nabi terdahulu ada orang-orang yang suka menjamu orang. Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal dengan Abi ad-Diyafan. Dikenal Nabi Ibrahim itu bapak suka menjamu, ya, Abi Diyafah, suka menjamu tamu. Jadi Nabi Ibrahim, ya, nabi-nabi terdahulu terkenal dengan hal tersebut. Tapi bukan untuk berbangga-bangga. Kama yanwi biha idkhalus surur 'alal mu'minin, di mana apa niatnya menjamu orang tadi? Apakah itu walimah bentuknya? Niatnya itu adalah memberikan kegembiraan pada diri seorang mukmin. Memberikan kegembiraan. Kan kalau orang diundang, ya, dihormati dengan undang tadi, dia merasa gembira. Wa isya'atul ghibtah, menyebarkan ghibtah. Apa itu ghibtah? Ghibtah itu bukan hasad. Ya, kalau hasad dilarang. Tapi ghibtah itu, ya, orang pengen seperti dia, karena dia melihat akhlak yang baik, dia pemurah, ya. Orang yang ghibtah, dia tidak menginginkan nikmat orang lain itu hilang, tapi dia ambo bisa mau dia itu, ya, si fulan tu elok warnanya, suka mantan makanan, mengundang wak, orangnya baik, ibadahnya juga kuat, timbul ghibtah. Bila ambo ya, sedekah tu, ya, saya mohon kepada Allah seperti itu juga, maka itu boleh. Ghibtah itu boleh. Yang tidak boleh itu adalah hasad. Apa itu hasad? Hasad itu, ya, menginginkan nikmat orang lain itu hilang. Itu hasad. Kok dapat hancur sahunya ndak, ya? Kalau dia orang itu dapat musibah, maka dia senang.
Kalau dia dapat orang yang dihasati dapat nikmat, bencinya bukan main. Itu tanda-tanda hasad. Coba rasakan pada diri kita, apakah itu yang menimpa tetangga kita, saudara kita, ketika dia ditimpa musibah, senang hati kita, itu tanda hasad. Ketika dia mendapatkan nikmat, kita tidak senang, tidak suka melihatnya, tanda hasad. Seharusnya bagaimana? Ketika ditimpa musibah, kita sedih. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan, kal jasadil wahid. Orang mukmin itu seperti satu tubuh. Sakit satu, yang lain ikut masa sakit. Idza staka udwun, kalau satu anggota itu merasakan sakit, maka anggota tubuh yang lain merasakan sakit. Begitu orang mukmin. Kalau senang satu, yang lain juga ikut senang. Jadi niat orang yang mengundang bukan berbangga-bangga, tetapi ada niatnya memberikan kegembiraan pada orang mukmin dan menyebarkan ghibtah wal bahjah, kesenangan pada hati al-ikhwan, saudara kita sama mukmin. Kemudian yang keempat, adab orang yang akan mengundang. Alla yad'u ilaiha man ya'lam annahu yashukku alaihi al-hudur. Tidak mengundang orang yang sulit untuk hadir. Ya. Tidak mengundang orang yang sulit untuk hadir. Atau tidak mungkin untuk hadir. Ya. Contohnya di Padang, karena kalau jauhnya banyak, kita undang. Dan kita tahu dia sibuk, maka tidak mengapa tidak kita undang. Tapi ketika memungkinkan dia hadir, ya, mudah baginya untuk hadir, maka kita undang. Kalau orang-orang yang kemungkinan untuk hadir itu sulit, ya untuk apa diundang? Au annahu yuta'adza bi ba'dil ikhwan al-hadirin, atau dia tersakiti jika diundangnya, ya, dia tersakiti oleh sebagian ikhwan yang hadir. Untuk menjauhi uziyatil mu'min al-muharramah, menyakiti hati orang mukmin yang diharamkan. Maka itu 4 hal adab dalam mengundang tadi, mengundang tamu. Kemudian ada pula adab-adab ijabataha, dalam mengabulkan undangan. Dalam mengabulkan undang ada pula adab-adabnya. An yujibad da'wata wa la yata'akhkhar anha illa min uzri. Yang pertama adalah dia mengabulkan undangan dan tidak terlambat kecuali karena ada uzur. Kalau dia kabulkan undangan, dikabulkan undangan dan dia tidak terlambat kecuali karena uzur. Kan yakhsha dararan fi dinihi wa badanihi, seperti uzurnya khawatir berbahaya dalam agamanya atau badannya. Kalau saya hadir, tidak mungkin kan, lemah, orang kaya dan orang miskin. Ya, Nabi menganjurkan untuk menghadiri undang-undangan. Sini undangan walimah, yang sering itu adalah undangan walimah. Dihadiahkan kepadaku zira'. Ya. Zira' ini daging, tapi tulang yang ada dagingnya sedikit, aku akan terima. Ini yang pertama. Yang kedua adalah alla yumayyiza, adab
dalam mengabulkan undangan tidak membedakan antara orang fakir dan orang miskin. Kalau yang mengundang itu orang kaya, kemudian mungkin sambanya lama-lama, capeknya datang. Kalau yang mengundang orang miskin, paling sambal jariang, patai, cubadak, ya. Dipilihnya, ini tidak boleh. Tidak boleh membedakan dalam adab dalam mengabulkan tadi, tidak membedakan antara orang fakir dan orang miskin dan orang kaya. Lianna fi adami ijabatil fakir kasran li khatirihi. Karena ketika tidak mengabulkan undang orang fakir, maka ini akan merusak hatinya. Tang-tang bansai, ya diundangnya, tidak hadir. Itu kata tetangga waktu banggangihnya hadir. Ya. Nah, tidak boleh adab dalam mengabulkan seperti itu. Nabi SAW sebagaimana kita apapun bentuk roman makanannya yang diundang, ya, dia tetap hadir. Tidak memilih-milih Nabi SAW dalam, ya, kalau dia mengabulkan undang dia tidak pilih. Kama anna fi dzalika naw'an minat takabbur. Di mana perilaku seperti ini ada bagian dari takabbur, sombong. Memilih dan memilah dalam mengabulkan undangan. Takabbur, sombong. Sombong adalah perbuatan yang haram. Wal kibru mamqutun. Kibir itu, sombong itu tercela. Wa mimma yurwa fi ijabati da'watil fuqara, di antara riwayat yang menyatakan dikabulkannya undang orang fakir, Anal Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, beliau melewati di masakin, ya, rumah-rumah orang miskin. Wa qad nasharu kisran 'alal ar wa hum ya'kulun. Di mana beliau hanya, ya, membentangkan karpet, ya, di tanahnya dan mereka sedang makan. Faqalu lahu halumma ilal gada ya bana binta Rasulillah. Ayolah makan siang, wahai anak dari perempuan dari anak Rasulullah, cucu Rasulullah. Faqala na'am. Lalu dia mengatakan, iya. Innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Wa nazala an ba'latihi wa akala ma'hu. Lalu dia turun dari tunggangannya, lalu Hasan makan bersamanya. Ini menunjukkan bahwa kerendahan hati Hasan, ya, cucu Rasulullah SAW, tanpa membedakan status sosial mereka. Sekarang ini yang banyak terjadi, dan realita juga di lapangan banyak terjadi. Orang-orang kaya yang diundangnya untuk walimah hanya orang-orang kaya juga, sedangkan orang-orang miskin mereka kesampingkan. Makanya makan walimah itu dianggap jelek ketika terjadi seperti itu. Syarrut ta'am, saya jelek-jelek makanan walimah. Ketika mereka memperlakukan seperti itu. Berikutnya adalah alla yufarriqa fil ijabah bainal ba'id al-masafah wa qaribiha. Tidak membedakan di dalam mengabulkan undangan antara yang jauh dan dekat. Jauh kalau diundang, kalau dia tidak ada uzur dia tetap hadir, yang dekat juga demikian. Wa in wujjihat ilaihi da'watani ajabas sabiqah minhuma wa tadra lil akhar. Kalau ada dua undangan, ya, dalam satu waktu, bagaimana caranya? Maka di sini diajarkan kita siapa yang dulu undangannya datang, itu yang dikabulkan.
dalam satu waktu dan waktu yang terbatas. Umpamanya undangannya dari jam 10 sampai jam 2 boleh. Ya. Waktu yang terbatas. Satu waktu ini juga seperti itu. Maka kabulkan yang lebih dahulu. Kalau ada yang jauh dengan yang dekat, mana yang dahulukan? Tentu yang dekat didahulukan dari yang jauh. Karib kerabat juga demikian. Ada karib kerabat yang derajatnya lebih dekat, kedudukannya lebih dekat. Ada kerabat yang jauh dalam satu waktu, maka dahulukan yang dekat. Kalau dalam satu waktu. Tapi kalau memungkinkan, ya, caranya seperti orang walik gini walimah gini kan dari pagi sampai sore, ada yang malam. Kalau waktu seperti itu maka dia boleh bisa mengabulkan keduanya. Kalau sekiranya ada undangan ke waktunya di hari Karajowa, ya, kita kerja dari pagi sampai sore, jamnya di hari kerja kita. Dan itu tidak memungkinkan. Kita tidak dapat izin, umpamanya. Mana yang kita dahulukan? Kalau kita tidak dapat izin, maka kita dahulukan kerja kita. Tidak dapat izin awak ada. Jadi boleh aja dia menghadir kalau dapat izin. Karena di kerja itu dia sudah ada ikatan. Ada ikatannya, ikatan kerjanya, kemudian lah ada gajinya yang akan diterima, ya. Jika dia tidak bisa, tidak dapat izin, maka dahulukan kerjanya. Kalau di hari kerja, kalau dia libur itu terserah. Nah, sebagian orang yang mengadakan walimah, ada yang cuma cari hari, ada cara-cara yang kurang bagus, cari hari dulu, tong hari, ya. Adalah rumusnya adanya. Padahal tidak ada. Kapan saja cara walimah itu boleh aja. Hanya saja memang kalau hari libur dia mengadakan acara itu, kemungkinan orang hadir itu banyak. Tetapi kalau hari-hari Karajo, ini kan menyulitkan bagi orang yang akan datang. Ya. Menyulitkan bagi orang yang akan datang. Kalau menyulitkan bagi orang datang, itu tadi kan adab kita. Jangan sampai kita mengundang orang, menyulitkan dia untuk datang. Tidak mungkin hadir. Nah, ini perlu kita. Artinya kita yang akan mengadakan cara-cara walimah, ya, atau jamuan-jamuan, undanglah di tempat, di waktu yang tepat. Kalau kita menjamu orang, ya pas waktu makan siang diundang. Janganlah lewat makan siang. Undang orang makan jam 2. Ya. Orang sudah lapar jam 1, sudah lapar orang. Tapi diundang pas zuhur, habis zuhur, langsung sekali. Jadi dalam mengundang itu juga harus diperhatikan. Tadi kemungkinan orang itu hadir, datang atau tidak. Qadana fidin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alla yata'akhkhar min ajli saumihi bal yahdur. Tidak. Kemudian yang keempat, dia tidak terlambat, ya, disebabkan puasanya. Kalau ada undangan dia ada puasa sunat maksudnya. Bahkan dia hadir. Fa in kana sahibuhu yusarru bi aklihi aftar. Kalau orang yang mengundang tadi merasa gembira dengan dia makan, senang hati dia, maka boleh baginya untuk berbuka. Ya. Karena puasa sunat, kemudian ada menghadiri undangan wajib, maka apabila yang sunat beradu dengan yang wajib, yang mana yang dahulukan? Yang wajib dahulukan. Lianna idkhala surur ala qalbil mu'min minal qurab. Memasukkan kegembiraan pada hati seorang mukmin itu adalah ibadah. Ya. Dengan dia hadirnya situ dan dia makannya, dia menikmati juga makanan, itu adalah bagian ibadah.
Wa illa da'alahum bi khair, kalau memang tidak. Ya. Jadi artinya adalah dia ada pilihan di sini. Bukan wajib pula dia membukakan puasanya, enggak. Ya. Tapi kalau lebih kuat, lebih dominan, orang ini sangat senang sekali, ya, maka berbukalah. Tapi kalau dia mengatakan afasolah, lanjut afasolah, kan? Oh, ada. Ya. Kita punya pilihan di sini. Kalau kita tidak bisa berbuka, ini bagi yang puasa, ya, maka doakan saja. Ya, doakan kebaikan kepada orang yang mengundang tadi. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza du'iya ahadukum falyujib, fa in kana sha'iman falyusalli yad'u, wa in kana muftiran falyat'am." Jika diundang salah seorang kalian, maka falyujib, jawablah. Kalau dia puasa, falyusalli yad'u, maka tetap dia jalin undangan tadi, mungkin dia datang, ya, falyusalli, atau dia meninggalkan tidak datang. Wa in kana muftiran, kalau dia berbuka, falyat'am, makanlah. Jadi artinya ada dua pilihan di sini. Bagi orang yang berpuasa, diundang orang jamuan walimah atau jamuan-jamuan tertentu, ya, maka dia ada dua pilihan. Apakah dia menghubungi si terkait sedang puasa dan tetap puasa, atau dia makan, membatalkan puasanya. Wa qaulihi sallallahu, ada hadis Nabi yang lain, takallafa laka akhuka wa taqul inni sha'im. Terbebani bagimu saudaramu dan kamu mengatakan inni sha'im, aku sedang berpuasa. Yang kelima adalah adab yang kelima, an yanwiya bi ijabatihi ikrama akhihil muslim. Dia berniat mengabulkan undangan tadi, niatnya apa? Memuliakan saudaranya, sesama muslim. Memuliakan saudaranya sama muslim. Liyuthaba alaih, supaya dia dapat pahala. Innamal a'malu binniyat. Ini adab dalam mengabulkan undangan. Bukan untuk, ya, karena banyak sambal lemak-lemak di situ, ya, itu yang diharapkan, bukan. Ini adab kita, yaitu memuliakan saudara kita sama muslim. Kalau soal makan, awak kan makan aja di rumahnya, ya, semua makan aja, semua ada di sambal. Hanya saja kita hadir tadi adalah untuk memuliakan mereka, menghormatinya. Ini adabnya. Kan faktor kelezatan yang ada, enggak. Tetapi niat kita utama itu adalah meniatkan untuk, ya, menghormatinya. Nanti di belakangan akan kita rasakan kenikmatan yang lain kalau memang di acaranya itu makanannya lemak-lemak, kan, itulah mengikui aja lah itu. Tapi asasnya menghormati orang. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini perlu kita perhatikan. Ini saja sangat satu urusan terkait dengan niat. Seorang akan mendapatkan balasan dan pahala sesuai dengan niatnya. Id bin niyatis salihah yang qalibul mubah ta'atan. Kenapa? Niat yang saleh akan merubah status suatu yang mubah menjadi ketaatan. Niat yang saleh akan merubah status suatu amalan yang mubah menjadi amalan ketaatan. Ini perlu kita perhatikan. Hal-hal yang mubah, yang biasa-biasa saja. Tapi karena niatnya saleh, maka dia menjadi ibadah. Mencari rezeki kan mubah tuh, hukumnya, hal yang mubah. Tapi satu sisi juga wajib. Kalau tidak ada cari rezeki, ya orang rumah dia nak jadi. Tapi hukum asalnya itu mubah.
Namun niatnya itu adalah agar bisa dekat kepada Allah, bisa beribadah, ya, bisa bersedekah, bisa berinfak, menafkahi, mencukupi kebutuhan. Maka berubah statusnya menjadi ketaatan. Yang mubah yang kita lakukan, namun niatnya adalah untuk membantu orang lain, maka merubah status menjadi ta'ah, ketaatan. Yu'jar 'alaihal mu'min, maka orang mukmin dapat pahala. Itu tadi adab mengabulkan undangan. Jadi yang pertama tadi adab dalam mengundang, kemudian adab dalam mengabulkan undangan. Kemudian adab-adab menghadirinya. Ini menghadirinya lagi. Jadi adab-adab, kalau kita hadir di situ, apa adab yang kita lakukan? Kita hadir. Alla yutilal intizar alaihim wa yuqliqahum. Bahwa tidak lama menunggu atas mereka, yang membingungkan mereka. Jadi adab dalam hadir itu, kehadiran tadi jangan sampai orang sahibul bait lama menunggu. Wala yu'ajjilal maji', demikian juga jangan tergesa-gesa datang tanpa ada pemberitaan. Hayufaji'uhum, ya, tergesa-gesa datang, lalu dia tiba-tiba datang sebelum ada persiapan. Jadi alun tiba hari hanya lah, ya tiba, iya, diundang jam 10 lah, jam 8 lah tibanya. Tentu orang risih pula, apa kali dia kau, ya, air putih aja mungkin teh, ya. Hendaklah ini kita jadi perhatian. Tiba-tiba dia datang, sedangkan sahibul bait belum siap naik untuk menerima tamu, belum siap menerima tamu. Begitu juga kita kalau bertamu ke rumah orang, ya. Sekarang ini kan sudah ada HP, ada WA. Maka sebaiknya beritahu buka tiba. Karena ada juga orang prinsipnya kamu boleh tahu beko boh lah kok. Ya. Iya, tetapi kecuali kalau memang mendadak, ada urusan mendadak, enggak apa-apa. Tapi kalau tidak, maka beritahu. Ada kalanya orang sedang sibuk, ya. Tapi karena dia segan akhirnya nyeladani juga. Kalau kita bertamu ke rumah orang, kemudian orang itu tidak siap menerima kita, itu hak dia. Ya, orang pun tidak bisa bawa hak dia. Makanya beritahu dulu. Bahkan kalau kita lah datang ke rumah seorang dan kita ketuk pintu orang, hendak keluar, tidak keluar, maka kita tidak boleh memaksa. Sampai, hoi, tidak terengah kok. Pakak mah. Nah, ini boleh lagi, hilang hadap. Hanya 3 kali. 3 kali kita memanggil itu. Kalau tidak keluar orang kita panggil, ya, maka ini menandakan dia tidak terima tamu. Tidak mungkin nak terengah suara adanya jadi kalau tidak ada orang. Jadi atau orang sedang tidur. Atau kalau kini ada bel 1, tidak ada kan? Tekan lagi 2, tidak ada. 3, tidak ada. Ya sudah. Berarti sahibul bait tidak siap menerima tamu tadi. Jangan bawa pasuannya. Marah orang. Sama dengan telepon. Telepon betul juga. Orang nak angkat telepon kita telepon terus sampai 10 kali. Ya tidak usah. Di merabu awak kan telepon terus. Ya, kan ada seperti itu. Dan awak pun kalau ada orang telepon sering-sering itu kan terganggu juga. Tergaduh awaknya. Ya. Begitulah Islam sekali.
Islam mengajarkan adab. Atau ada orang WA panjang aja, WA istri, terganggu juga. Karena dengan demikian kita sudah mengambil waktu orang untuk mencari tadi. Baik, ikhwatul fillah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kita lanjutkan beberapa menit ke depan. Jadi adab-adab dalam menghadiri acara walimah, dalam menghadirinya lagi, tidak lama menunggu. Ya. Kemudian tidak tergesa-gesa datang sebelum waktunya. Sebelum orang atau sahibul bait siap untuk menerima tamu tadi. Yang kedua adalah idza dakhala fala yatasaddar al-majlis. Kalau kalau seorang tamu tadi masuk, ya, maka jangan dia di sini mendahului majlis tempat duduk. Tapi hendaklah dia rendah hati ketika dia dipersilahkan. Kalau sekiranya sahibul bait telah mengisyaratkan untuk duduk, maka duduklah dia. Yang ketiga adalah an yu'ajjila bitaqdimit ta'am lid-daif. Segera untuk memberikan makanan kepada tamu. Kalau dia datang, segera untuk memberikan makanan kepada tamu. Karena dalam menyegerakan makanan tadi adalah satu bentuk kemuliaan yang ia berikan kepada tamu tadi. Artinya kalau tamu tadi, kau diajak mota lama-lama dulu, kemudian baru makan. Jadi tamu itu dari jauh, kan? Itu yang bagus. Kecuali kalau kedatangan tadi adalah belum jam makan. Sengaja seorang ada acara, memang belum jam makan, maka diketengahkan saja dulu, ya, minumannya atau yang ringan, kemudian baru yang beratnya. Di mana Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Jadi, tanda orang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah ketika dia memuliakan tamunya tadi. Dan yang keempat, alla yubadira ila raf'it ta'am qabla an turfa al-aidi anhu wa yatimma faragu al-jami' min al-akli. Tidak segera untuk mengangkat makanan sebelum selesainya orang makan. Artinya orang selesai makan lainnya, ya, kemudian sudah diangkatnya makanan dengan tempat atau makanan oleh sahibul bait. Selesaikan orang semua dulu, ya, baru diangkat makanan tadi. Artinya adalah apa yang ada nyatakan di sini, ya, sesuai pula dengan apa yang ada aturan-aturan yang terjadi di masyarakat. Orang selesai makan naik, tentu ya biarkan selesai dulu baru makanan diangkat ke belakang. Ya. Yang kelima adalah an yuqaddima li dhaifihi qadar kifayah. Dia menyuguhkan kepada tamunya sesuai dengan kemampuan. Menyuguhkan makanan kepada tamunya sesuai dengan kemampuan. Tidak, ya, mengada-ngada. Ya, artinya adalah dia tidak mau hati kecian orang miskin, padahal miskin kan, utang-utangannya untuk itu. Sesuai dengan kesanggupan. Namun at-taklil naqsun fil muru'ah. Kalau hidangan itu terlalu sedikit, ini akan mengurangi muru'ah. Makanya sederhana, tidak kurang, tidak pula lebih. Ya. Maka
makanannya sederhana tapi itu mencakup semuanya kan. Ada lauknya, ada buahnya, ada ya nasinya, ada kuenya, walaupun sebab sedikit atau sederhana. Berlebihan juga tidak boleh. Kurang tidak boleh, mengurang muru'ah artinya adalah terlalu sedikit mengurang muru'ah. Berlebihan juga tidak boleh. Keduanya tercela. Berarti ya sederhana iya, tapi jangan terlalu kurang. Berikutnya adalah idza nazala dhaifan ala ahadin fala yazidanna ala 3 ayyam. Kalau sekiranya tamu tadi turun ke rumah dan dia istirahat di situ, maka tidak melebihi 3 hari. Bagi yang bertamu ke rumah saudaranya, kerabatnya, tidak boleh lebih 3 hari. Ya, illa an yuliha alaihi mudifuhu fil iqamah, kecuali sahibul bait mempersilahkan. Ya, terserah kalau mau sikut terserah. Berarti yang lewat di 3 hari tadi sebagian kita katakan ini ada sedekah, sedekah. Ya, bukan wajib dia melayani, tapi ada sedekah. Jadi yang wajib itu 3 hari kalau memang dia butuh nginap di situ. Lewat dari itu tidak wajib ada sedekah. Kalau orang sahibul bait itu orang yang lapang semuanya, maka lalu dia yang mempersilahkan, maka ini tidak mengapa. Wa idan sarafa ista'zana linsirafi. Demikian juga kalau tamu tadi ingin pulang, hendaklah dia minta izin dia pulang. Ya cocok dia wak ini. Kalau wak pulang itu minta izin wak. Itu juga tamu minta izin ketika dia pulang. Jangan dia pergi saja. Atau pagi-pagi lah berangkatnya nak dia minta izin kan. Ini adalah bukan bagian dari adab. Yang ketujuh adalah an-nisyabi sayyi' ad-daif, mengiringi tamu ketika keluar bersama. Jadi tamu yang akan keluar minta izin kita yang sampai ke pagar keluarnya. Ini bagian dari adab dan salaf melakukan itu. Para salaf melakukan hal demikian. Kadang ada tamu ya dalam aja ya nyulafai kan. Dalam rumah aja. Tapi ketika kita iringinya sampai ke luar, ini menunjukkan kita menghargainya, kita menghormatinya. Ini sebagaimana juga para salaf mengamalkan hal yang seperti ini. Li'annahu, karena ini masuk dalam memuliakan tamu yang diperintahkan secara syariat. Ya memang kalau tamu tadi diiringi sampai keluar, Masya Allah senang hati. Tapi kalau ya ketika tamu tadi keluar kemudian kita di dalam saja, keluar saja tidak ada iringi, ya tidak sebagaimana orang tamu tadi mengiringi, beda suasana hatinya, diantaranya sampai keluar. Dan sebagian kita mungkin telah melakukan yang demikian. Hanya saja dengan adanya pembahasan seperti ini semakin jaleh mode itu dalam agama. Saya rasa di adat pun juga seperti itu. Mantan orang sampai ke tujuan kan. Atau enggak, kalaupun tidak sampai ke pintu tadi. An yansarif ad-dhaifu tayyibun nafsi. Hendaklah pulang tamu tadi dalam keadaan baik. Ya. Kalaupun dia kurang diladani, ya, kurang mendapatkan peladanan atau hak-haknya kurang, tapi hendaklah kita sebagai tamu keluar dalam keadaan baik. Walaupun dalam hak-hak yang kita terima kurang,
kita hadir di situ keluar dalam keadaan baik. Kemudian yang terakhir, an yakuna lil muslim thalathatu fulus, hendaklah bagi seorang muslim ada tiga tempatnya. Kalau tamu tadi adalah tamu keluarga, ahaduha lahu, satu tempat untuk dia, dan yang kedua untuk keluarganya, dan yang ketiga untuk tamu tadi. Ya. Tempat yang telah disediakan, ya, makan dari situ melebihi dari yang tiga tadi maka terlarang. Wazir. Ini sebagaimana dalam hadis dikatakan, firasul lirrajul wa firasul lilmar'ah wa firasul lidhaif. Tempat bagi laki-laki, tempat bagi wanita, dan tempat bagi tamu tadi. Warabi' lisyaitan, yang keempat adalah bagi syaitan. Itulah pembahasan kita pada kesempatan ini yang berhubungan dengan adab-adab dalam bertamu, ya. Itu adab dalam mengundang, ya, adab di dalam mengabulkan undangan tadi, adab dalam menghadirinya, kemudian juga di sini tidak disebutkan kalau ada tempat itu mengandung dosa dan maksiat, ya. Ya, contoh barale kan ini bak organ. Maksiat, orang berjoget-joget, itu sebenarnya tidak wajib kita hadir. Tidak wajib kita hadir. Kenapa? Karena ada maksiat di situ. Ada maksiat. Kalau kita hadir juga, cari waktu-waktu yang organnya berhenti. Kalau kita melakukan, orang menjelang setengah jam orang kazan, ya, kalau ada organ di situ. Jadi pasti berhenti organ waktu tiba nyaman, ya, atau malam hari atau apa. Yang sebenarnya seperti itu, ya. Kalau kita ikut, ya, apa yang diamalkan para salaf. Ini kita cari orang barale, iya, bunyi organ bukan main kerasnya, ya. Tidak ada suasana percakapan, tidak bisa dengan bercakap dengan baik. Malah ketika terhenti organ, kita bisa bicara dengan orang-orang, dengan teman, dengan saudara dengan baik. Jaleh kecek waktu tadi, senang hati. Tapi di zaman sekarang ketika satu walimah tidak ada nyanyian, dikecek orang kematian. Ya. Kematian. Boleh, tapi bukan organ, tapi nasyid yang tidak diiringi oleh musik. Nasyid. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja. Kalau ada yang kabar tanya, silakan. Yaitu bagian dari uruf. Semacam semua juga hadiah. Ya, cara syar'i boleh, ya, bagian dari kebiasaan masyarakat yang dikenal dengan, ya, semua yang memberikan hadiah, tapi tidak dianggap itu hal yang wajib kan. Kalau di kebiasaan diri kita kan seperti itu, selalu nak diselipkan amplop, apa hukumnya itu, apakah haram atau apa? Boleh. Sama dengan memberikan hadiah, dan itu ada suatu penggembira bagi orang balik, bang walimah, untuk menggembirakan. Namun itu kan tidak ditentukan berapanya, kan tidak ditentukan, tidak ada ketentuannya. Kalaupun dia tidak menyelipkan, tidak apa-apa. Maka ini kan ada kotaknya kan. Apa, Bu? Undangan digital. Ya.
Gimana hukumnya yang tidak bisa hadir lalu diberikan rekening? Ya, mubah, boleh. Boleh kita berikan, boleh tidak. Boleh itu kan ada dua kemungkinan, kita berikan atau tidak. Tidak apa-apa. Itu agiah. Tidak, agiah tidak apa-apa. Dia agiah tidak apa-apa, tidak dia agiah tidak apa-apa. Itu yang boleh artinya. Tidak wajib. Mubah atau jais. Sebagian huruf negeri kita ini adalah badonceknya kan. Kemudian ada pula yang berlebihan, bangga-bangga. Ini juga kalau itu juga tidak boleh. Dibangun di atas rasa senang hati saja. Kita berikan tadi. Tidak ada ketentuan. Silakan kalau ada lagi. Terkait masalah nyanyian tadi, Ustaz. Boleh nasyid, Ustaz. Ini nasyid yang seperti apa, Ustaz? Kadang-kadang hal yang demikian ini kan bisa jadi polemik kadang-kadang, Ustaz. Ya. Pertama dari segi matannya. Muatan nasyid tadi. Ya, kemudian ya yang bernasyid itu siapa kan? Tentu tidak perempuan-perempuan. Oleh kalau laki-laki bernasyid, ya. Kalau itu anak-anak boleh. Itu anak-anak yang bernasyid tadi. Kalau di masa Nabi yang bernasyid itu budak-budak. Budak-budak perempuan, dan itu di hadapan perempuan. Kalau kini nasyid kan juga sudah ada nasyid digital kan, seperti nasyid yang berkembang sekarang sih, Musyari Rasyid. Boleh nak itu? Ya. Musyari Rasyid kan juga nasyid. Kalau dia tidak diiringi dengan musik, ya. Boleh. Nasyid itu kan dia pada tempat-tempat tertentu saja. Bukan setiap waktu pakai nasyid. Pas walimah, ya, dalam perjalanan orang perang. Tapi nasyid-nasyidnya adalah nasyid muatan-muatan perjuangan. Kalau beralik, tidak kasih muratali di anda. Tidak tepat. Balik, tapi kasih ngaji di dia kan. Tapi kalau pengarahan ilmu tidak mengapa. Ilmu tentang walimah. Adapun ya, contoh kasidah yang ada sekarang ini, itu kalau kita lihat tidak ada beda dengan nyanyian yang ada aja kan. Karena ada biduannya, ya, menyanyi pakai musik, kemudian tampilannya hanya sebagian muatannya saja, muatan. Kalaupun kasidah nyanyinya bahasa Arab tapi nyanyi cinta kan, habibati, dia bahasa Arab saja. Tapi semuanya nyanyi cinta. Kalau bahasa Indonesia terjemahkan ke bahasa Indonesia, semuanya nyanyi umum kok, tapi dia bahasa Arab. Karena tidak semua lapas Arab itu benar. Kalau muatannya tidak benar, walaupun bahasa Arab. Wallahu alam bishawab. Iya. Kita sikapi dengan baik, ya. Pertama, kita bisa menyampaikan pada mereka, boleh kalau untuk mendoakan, kalau mau mendoakan ibu, mendoakan keluarga, kita sama-sama mendoakan. Artinya, kalau sekiranya bisa kita untuk mengelak, ya mengelaklah dulu. Kalau tidak bisa, ya kita hadir
dengan mengingkari di hati awak. Ya. Kalau bisa untuk menyampaikan ada ilmu seperti ilmu awak yang sampaikan dengan sabar, memang tidak ada doa kau. Mulai mendoakan karena kalau kita bisa menyampaikan pada masyarakat dan bisa diberi pengertian, muskilahnya adalah hal seperti ini belum dipahami oleh masyarakat. Kalaupun wak menyampaikan, ketika dikatakan tidak ada sunnahnya, ini kan langsung nolak, kan? Tidak mengerti. Kalau begitu tolak aja dengan cara baik. Tidak bisa hadir, ya, karena ada urusan penting. Jadi tolak aja kalau sekiranya kita bisa sampaikan dengan baik. Ya, kalau tidak bisa mengelak dari itu, ya, kalau bisa mengelak. Kalau tidak bisa mengelak, hadir juga. Mungkin itu karib kerabat awak, sana awak, minimal kita ingkari dalam hati kita. Karena tidak semua perbuatan yang tidak sunnah itu langsung kita cegah dengan lisan kita. Kita harus lihat dulu kondisi yang ada, memungkinkan atau tidak. Ya. Contoh di Jawa kemarin itu kan, ketika langsung mereka mengatakan tentang Maulid Nabi itu bukan dari Islam, bahkan kata Yahudi, langsung orang ya tidak siap menerima tersebut dan belum paham apa akibatnya, ancaman ini dan itu ketika masyarakatnya sulit untuk menerima. Jadi yang apa yang diberikan dulu dalam dakwah itu yang pokok-pokoknya, akidah dulu, yang pokok-pokok dulu. Kalau sakit, yang apa penyebab penyakit utama itu yang diubah dulu. Bukan dari akibat penyakit tadi, tapi penyebab utamanya tadi itu yang diubah dulu. Usul pokok perkara sebelum furu' cabang. Orang tidak akan mau meninggalkan suatu kebiasaan kalau akidahnya belum diluruskannya. Sulit itu, apalagi kebiasaan mendoa itu. Langsung kita melarang kalau masyarakat kebiasaan seperti itu. Sementara akidahnya ketaatan kepada Allah dan Rasulnya belum dibereskan lagi. Sulit untuk menerima. Karena mereka menganggap satu kebaikan. Kalau merata seperti itu keyakinannya, maka dakwahi jika bisa, kalau tidak, ya ingkari di dalam hati. Karena kemungkaran telah itu adalah bid'ah, tidak langsung diingkari dengan lidah, tetapi lihat kondisi yang ada. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran maka rubah dengan tangan. Fa illam yastati', kalau dia tidak sanggup, ya, fa bilisan, dengan lidahnya. Fa illam yastati', kalau tidak sanggup, fa biqalbihi, dengan hatinya. Dan itu selemah-lemahnya iman. Tingkatan mengingkari kemungkaran tadi. Kalau kita sebagai seorang da'i, mungkin kita bisa menyampaikan dengan dalil-dalilnya kepada orang yang kita ajar. Wallahu alam bissawab. Baik, jika tidak ada lagi kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.